Ini dia Hiace Premio, produk Toyota yang premium buat nemenin bisnis kamu. 손에 잡히지 않아 하는 일마다 망치는 건 괜찮을 거라 생각해도 길을 잃은 채 헤매는 건 yeah. 쌓이는 문제 속 계속 나 헤엄쳐 보지만 Oke teman-teman, ini adalah Hiace Premio, Toyota Hiace Premio, yaitu versi premiumnya dari Hiace. Jadi di bawah ini ada Hiace Commuter ya. Nah kita mungkin coba bedah tipis-tipis di Hiace Premio yang lagi di display ini. Warna putih, kapasitas penumpang di tengah itu 8, untuk penumpang di depan 1, 9, sama driver 10. Jadi ini memang benar-benar buat penggunaan komersil tapi yang premium ya teman-teman, jadi VIP eksklusif. Oke, kita mulai bedah dari sisi ban dulu ya teman-teman. Jadi di sini bannya sudah menggunakan ukuran 235 ring 16 dengan lebar 65. Jadi 235-nya itu adalah lebar tapaknya. Itu bikin mobil ini jadi lebih duduk ya di aspal, dan ketebalan ini 65 dari bibir ban ke velg. Itu tebalnya ini membuat mobil ini semakin nyaman ya dalam pergerakan atau bantingannya kalau istilah lapangan, dan velgnya ukuran 16. Oke, tampilan seperti ini, dan rem depan sudah menggunakan piringan ya, disc brake. Spion sudah menggunakan spion kecil juga di bawah, sehingga memudahkan driver untuk melihat tampilan dari bawah ya, supaya misalnya nggak nyangkut di trotoar gitu. Dan di sini sudah ada lampu sen di spion, memudahkan pengendara lain bisa melihat mobil kita akan berbelok. Oke, ini tampilannya, dan ini dia lampunya, sudah model lebar ya, kesannya semakin premium. Untuk fog lamp, lampu kabut juga sudah dilengkapin, sehingga untuk perjalanan keluar kota juga jadi lebih aman. Ini tampilan grillnya dari depan. Lanjut, kita intip dapur mesinnya sedikit, dilengkapi dengan mesin diesel 2,8 cc. Buat mobil ini jadi bertambah tenaga ya teman-teman. Dan salah satu perbedaannya dari Hiace Commuter adalah penempatan mesin di depan. Kalau Commuter kan dia di bawah jok depan ya. Jadi ini buat mobil ini semakin nyaman pada saat berkendara. Uap-uap panas, lalu getaran, lalu suara akan lebih kedap di dalam kabin. Dan salah satu fungsi dari bonet ini teman-teman, kalau misalnya terjadi, mohon maaf, ada crash di jalan atau benturan, itu bisa melindungi penumpang sehingga energi benturan tidak sampai masuk ke kabin. Kita intip sebentar. Padat, cakep, dan kokoh ya untuk mesinnya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya ya. Mode buka pintu sudah model grip handle kayak mobil-mobil mahal, mobil pribadi lainnya ya. Kita buka di sini. Ini tampilan door trimnya sudah nuansa hitam, lalu banyaknya kompartemen tempat minum. Kalau penumpang mau bawa tumbler atau yang lain-lainnya itu gampang ya teman-teman. Sudah dilengkapi dengan electric power window. Oke, lalu penguncian pintu ada di sini. Speaker. Oke, ini untuk pijakan kaki sehingga penumpang naik ke kabin itu gampang ya, mudah banget. Oke, ini tampilannya. Dashboard kombinasi antara warna krem dan abu-abu gelap. Lalu nanti untuk paket pembelian sudah tersedia ganjal roda, di mana mobil penumpang banyak itu kalau misalnya untuk travel, untuk wisata itu diperlukan banget ya, dan itu dipikirkan sedetail itu oleh Toyota. Nah, ini tampilan jok depannya, bahan high quality fabric, nyaman dan tebal ya teman-teman. Begitu juga dengan sandarannya. Tuh, sudah headrestnya juga sudah adjuster. Jadi kalau perjalanan jauh bisa lebih fleksibel, atur lehernya nggak pegel-pegel tuh. Gitu. Ini tampilan, dan di sini sudah ada pegangan. Oke. Ini sun visor. Oke, nanti untuk di dalam kita bedah dari sisi driver. Kita akan lanjut ke belakang. Buka pintu tengah itu model sliding ya teman-teman. Seperti itu kurang lebih. Jadi untuk akses masuk ke dalam itu sangat luas. Nah, di sini teman-teman perhatiin, sangat leluasa ya ruangnya, penempatan kursinya itu udah dipikirin matang-matang oleh Toyota, sehingga ini menambah eksklusif dan kenyamanan penumpang. Gitu. Total penumpang yang ada di baris kedua dan ketiga adalah 8 seat ya teman-teman. 2, 4, 6, 8. Lalu nanti di sini bisa leluasa untuk ngeletakin barang atau segala macam. Tapi kalau misalnya teman-teman ada mau penambahan seat juga, itu dikembalikan ke pengguna masing-masing. Nah, di atap ini masing-masing sudah ada kisi-kisi AC, sehingga untuk aliran udara ke belakang itu merata ya teman-teman, nggak takut kepanasan lagi tuh. Dan ini bisa ditutup semua. Oke, kita coba naik. Seperti ini tampilannya kalau kita duduk di depan. Tuh, luas banget ya, mewah, cakep.
Oke. Untuk sabuk pengaman juga sudah dilengkapi untuk semua penumpang ya. Berarti kalau ada 8 seater ada 8 sabuk pengaman sehingga itu menambah keamanan kamu, menghindari dari resiko yang berlebih. Oke, di sisi pintu penumpang itu ada kaca kecil yang bisa dibuka ya teman-teman. Jadi bukanya tinggal digeser sehingga memudahkan kita untuk misalnya ada mau masuk udara atau misalnya mau mengambil barang sesuatu. Ini tampilan door trimnya, pintu tengah. Lebar banget ya akses masuk keluarnya. Dan di sini juga ada pegangan. Di situ juga ada pegangan. Ini benar-benar luxury. Kapasitas penumpang 10 orang termasuk penumpang depan dan driver. Ini sudah dilengkapi juga dengan penangkis lumpur atau mudguard, jadi atau batu ya. Jadi kalau misalnya ada batu atau lumpur nggak langsung kena ke bodi. Lalu di sini juga ada footstep, pijakan tangga yang memudahkan penumpang untuk bisa masuk ke dalam. Kombinasi lampu belakang itu dibuat memanjang ke bawah sehingga memudahkan pengendara lain dari belakang untuk melihat mobil kita di depan sehingga meminimkan risiko. Oke. Ini dia sudah ada parking sensor 4 titik ya, termasuk corner sensor. Lalu ada wiper belakang yang letaknya di atas mengayun ke bawah. Oke, dan di sini kalau teman-teman perhatiin sudah ada high mount stop lamp. Jadi kalau ketika kita melakukan pengereman, orang bisa dengan gampang melihat kita sedang melakukan pengereman. Di sini juga sudah digunakan kamera belakang ya teman-teman. Jadi driver kalau misalnya mau mundur tuh gampang melihat kondisi di belakang karena kan ini mobilnya cukup lebar ya. Dan pintu belakang juga bisa dibuka ya teman-teman, tapi oleh karena keterbatasan tempat ini saya akan buka sedikit. Nah, ini masih bisa diletakin untuk sisa barang-barang ya, tas, koper, dan lain-lain, dan cukup lebar ya belakangnya. Ini tampilan door trim pintu belakang. Kita coba lihat di bagian sisi driver ya teman-teman, kita buka pintunya. Ini tampilan door trim dari pintu driver. Di sini sudah lengkap dengan central lock. Lalu di sini ada tombol untuk melipat spion yang udah elektrik ya. Di sini juga untuk mengatur kacanya, arah kaca spionnya. Oke, di sini juga ada tempat tumbler, tempat minum dan penyimpanan. Ini dia ada footstep yang memudahkan driver untuk naik. Oke, lalu di sini ada pengaturan height adjuster ya teman-teman. Jadi ini kursi masih bisa dinaikin turunin untuk driver menyesuaikan jarak pandang driver ke depan. Untuk buka tangki ada di sini, buka kap mesin ada di sini. Oke, lalu di sini ada manual leveling lamp. Jadi ini bagus ya buat perjalanan jauh. Jadi driver tuh bisa mengatur tinggi rendahnya lampu sehingga ketika ada mobil dari lawan arah itu bisa menghindari silau atau tempat botol minum ya teman-teman. Oke, ini kisi-kisi AC. Kita coba naik ke dalamnya. Nah ini dia tampilannya. Kita tutup dulu pintunya. Ini tampilan setir. Jadi airbag di sini sudah dilengkapi dengan airbag ya di sisi driver dan di sisi penumpang depan. Setirnya juga sudah dilengkapi dengan tilt steering dan teleskopik ya. Jadi pengaturannya tuasnya ada di sini. Oke, nanti diturunin aja. Lalu kalau misalnya posisi duduk kalian setirnya ini kurang maju, ini bisa ditarik. Ini ya, tampak samping. Nah ini bisa ditarik. Oke, lalu ini bisa diturun naikin sesuai dengan kebutuhan. Ini dia untuk speedometernya analog. Oke, tangki letaknya di sebelah kiri. Oke, sudah dilengkapi dengan layar. Jadi nanti ada kamera belakang. Lalu ini pengaturan AC-nya juga sudah tombol ya teman-teman, tinggal ditekan-tekan, diputar, penyesuaian arah. Lalu di sini adalah sirkulasi udara, lalu di sini leveling suhunya, dan untuk yang cooler di belakang di sini ada tombol terpisah. Oke, manual 6 speed, jadi nanti gigi mundurnya ada di sebelah kiri serong atas. Ini dia untuk tempat penyimpanan di tengah, konsol boxnya lebar sekali ya teman-teman, jadi bisa muat letakin barang juga tuh. Di sini ada tempat penyimpanan. Driver biasa pakai kacamata bisa simpan di sini. Ini untuk lampu baca. Oke, ini sun visornya. Oke teman-teman, dan di atas ini kalau teman-teman perhatiin itu ada tempat penyimpanan lagi, misalnya dokumen perjalanan atau misalnya ini seri perjalanan travel bisa disimpan di sini. Oke, cakep. Ini memang benar-benar luxury commercial car ya, dengan sudut pandang yang lebar ke depan. Di sini juga minim blind spot ya, karena di sini tulangnya ini kaca. Jadi kalau kita mau berbelok tuh lebih gampang lihatnya. Oke ya teman-teman, cukup sekian review dari Toyota HS Premio dari Meiki. Kalau misalnya teman-teman mau benar-benar lebih mendalam lagi sharing tentang Toyota, boleh call Meiki. Kita coba bedah sama-sama apa yang mobil yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, save video ini, simpan. Kalau ada yang mau ditanyain boleh di DM. Meiki Rusdi Tagal, pelayan gratis.